Pria dengan pakaian aneh ini mengangkat mangkuk nasinya untuk mencium baunya. Lalu masukkan sumpit dan nasi ke dalam mulut. Setelah makan semua nasi tapi meninggalkan daging di mangkuk. Penjaga penjara merasa sangat aneh. Tapi kalimat berikut membuat orang merinding. Daging ini biarkan aku kembali untuk makan. Tapi kau tidak kembali lagi. Saya di sini untuk membawamu ke pengadilan. Tapi saya tidak akan mati. Segera di gedung pengadilan. TLM melihat tawanan itu akan jatuh dari kepalanya. Selalu terasa sangat aneh. Saudara-saudara bertemu lagi malam ini. Benar saja malam itu, hal-hal aneh terjadi. Di dalam ruangan. Itu adalah tahanan yang dipenggal di pagi hari, dia muncul di depan mata mereka. Kisah aneh orang mati, hidup kembali. Hujan dan angin terjadi secara alami di seluruh kota. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, tahanan yang baru saja ditangkap tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak punya pilihan lain. Laolem menyuruh mereka untuk mengundang seorang bangsawan mistik. Dikurung di penjara Sisenmen. Penjara Sitianmen adalah tempat di mana tahanan yang sangat kejam disimpan. Dari dinasti sebelumnya. Dan tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah turun ke lantai bawah penjara. Mencari seseorang untuk membunuh Liendan, tetapi TLM datang untuk mengatakan fenomena yang sangat aneh. Naik dari air. Zombie yang menakutkan. Bergegas ke arah mereka. TLM bukan lawan dan didorong dari situ. Lalu reporter TMI menyelinap untuk mengambil gambar. Akibatnya, dia didorong ke bawah oleh mayat itu, melihat bahwa TMI dalam bahaya. Liendan di belakang. Biarkan TLM membidik ke arah lain. Jadi zombie ini dikendalikan oleh seseorang di belakang. Liendan setelah dibebaskan dari penjara. Ikuti jejaknya untuk menemukan petunjuk. Ketika dua geng berkelahi. Melihat seseorang dari partai ular hitam keluar. Tidak omong apa, langsung potong satu telinga. Partai macan putih juga tidak menyerah. Saya juga memberi Anda jari. Ini kemudian dimasukkan ke dalam pembuatan anggur. Seorang master datang. Seseorang yang ingat macan putih keluar. Wajah tidak berubah. Ambil koin dari panci panas. Kepanikan kelompok ular hitam. Melihat Liendan dengan tenang melangkah keluar. Gunakan cara yang sama. Keluarkan koin dari wajan panas. Bos besar partai macan putih mengatakan itu tidak mungkin. Tanpa diduga, Liendan mengaku menggunakan tangan palsu. Dan yang ambil koin dari kelompok macan putih yang baru saja terpental. Bukan orang sungguhan tapi boneka. Tidak bisa dilihat dengan mata normal. Bos besar partai macan putih buru-buru memohon. Dia mengakui dirinya sendiri. Menggunakan lemak sapi untuk membantu Tong Tam Giang melarikan diri dari penjara. Syarat utamanya adalah boneka. Boneka tidak mudah dibuat. Tong Tam Giang pasti akan datang dan mengambilnya. Liendan menunggu seseorang untuk memutuskan. Hanya menyergapnya. Lalu mereka tidak mengharapkan dia datang. Boneka bergerak. TLM ingin hentikan tetapi jatuh. Untungnya, Liendan tiba tepat waktu. Satu tendangan untuk menerbangkan boneka. Tapi drumnya masih berbunyi. Boneka bangun dari bawah. Lalu buka organ dada. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Liendan dengan tergesa-gesa. Pegang payung besi untuk memblokir. Tapi boneka abadi sulit untuk dihadapi. Cara terbaik adalah bunuh pengontrol di belakang. Untungnya kontrolernya. Badan tidak gesit. 2 atau 3 pukulan sudah kalah. Tapi Liendan tidak menyangka bahwa dia telah memenangkan rencananya. Punya Tong Tam Giang. Di belakang rumah wali kota. Perut kuda tiba-tiba terbuka. Pencuri seperti itu Tong Tam Giang. Datang tak terduga. Ada pistol di kamar putri wali kota. Naik ke kepalanya. Jadi Laolem. Lihat triknya. Aku anakmu. Untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Mereka menguncinya di ruangan tertutup. Dan kali ini. Itu benar-benar dapat dibawa ke pengadilan. Saya yang kamu lihat.
Apakah itu benar-benar saya? Pada malam pesta ulang tahun wali kota Tong Tam Giang di penjara. Tiba-tiba membenturkan kepalanya ke pintu kaca, Till Lam melepas topeng di wajahnya. Merasa ada yang salah. Pembunuh di pesta ulang tahun sekarang disembunyikan dari wali kota. Untungnya, Till Lam tiba pada waktunya untuk pertempuran pecah. Ternyata Tong Tam Giang hanyalah sebuah boneka. Nama kelompok pembunuh ini, tujuan mereka adalah menggantikan wali kota pada waktu itu. Lihat kepala menggunakan alat peraga Zuge. Bayangan menakutkan datang. Meskipun tahu itu ilusi, orang masih takut. Kelien dan melambaikan payung. Seekor Phoenix putih muncul. Phoenix terjun ke dalam ilusi. Ilusi langsung hancur. Kemudian para pembunuh muncul satu demi satu. Sangat cepat, seperti pelanggan. Ditangani oleh penjaga. Tapi Zhuge Liang sangat galak. Ilusi plus Qigong bisa dikatakan mengontrol kerusakan dan menghindari cedera. Setelah itu,